Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ita Elita. NIM 210308041910002 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Kampus Universitas Islam Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab mengenai jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Saya punya sedikit permasalahan mengenai pengambilan keuntungan atau laba yang lebih dari 30%. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar saat berdagang Rasulullah SAW tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari 30%. Saya punya produk yang jika saya jual, keuntungannya hampir 100% atau 2 kali lipat harga awal belinya. Jika saya mengurangi keuntungan hingga 30%, harga pasar akan turun. Kemungkinan saya juga akan ditegur oleh pedagang lain kalau menurunkan harga. Jadi, apakah saya boleh tetap berdagang dengan keuntungan lebih dari 30%? Ataukah saya harus mengikuti anjuran Rasulullah SAW? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, keduanya boleh dilakukan asal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Komisi yang dibebankan pada harga barang bukan masalah, asalkan prosesnya bukan dalam jual beli tanpa pilihan lain, melainkan jual beli bebas. Yang kedua, kita wajib meneliti apakah hal itu dilakukan Rasulullah SAW pada masa beliau belum menjadi nabi ataukah setelah diangkat menjadi nabi. Mengapa mesti seperti itu? Karena yang boleh dijadikan dasar hukum syariat hanyalah yang beliau lakukan setelah mendapatkan wahyu. Jika kejadiannya sebelum beliau menjadi nabi, meskipun tetap dapat hidayah dari Allah, nilainya bukan sebagai risyah dalam syariat Islam. Sementara itu, kita tahu bahwa aktivitas berdagang kebanyakan dilakukan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jadi, beliau pernah diajak pamannya, Abu Tholib, pergi berdagang ke Syam. Beliau juga pernah berdagang sendiri dengan modal dari Khadijah. Nah, ditemani masyarah setelah menjadi nabi, beliau relatif tidak melakukan aktivitas berjualan sebagai penghidupan keluarganya. Penghidupan Rasulullah SAW berasal dari rampasan perang setelah hijrah ke Madinah. Yang ketiga, kalaupun benar beliau pernah berdagang di masa kenabian dengan riwayat yang sahih, tindakan tidak mengambil margin keuntungan lebih dari 30%, itu belum tentu menjadi dasar pelarangan, kecuali ada keterkaitan dengan dalil lain yang punya nilai penegasan bahwa mengambil keuntungan di atas 30% itu haram. Nah, setelah itu, ketentuan dalam margin keuntungan sesungguhnya yang perlu diperhatikan dalam menetapkan margin keuntungan bukan angka persentase keuntungan, melainkan sisi penjolimannya. Bentuk penjoliman itu bisa kita gambarkan, yaitu seorang memiliki barang yang tidak dijual di tempat lain dan barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Nah, jika dia menaikkan harga setinggi-tingginya tanpa alasan yang kuat, disitulah letak penjolimannya. Contohnya, di daerah yang dilanda kekeringan, ada pedagang yang menjual air dengan menaikkan harga dengan amat tidak wajar. Jelas pedagang ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah tindakan yang disebut penjoliman. Seharusnya pedagang peka akan keluhan dan kesulitan masyarakat. Kalau perlu dia tidak menjualnya, tetapi membagikannya dengan gratis. Bila kasusnya tidak seperti yang saya jelaskan pas pertama,
Dengan kata lain, masyarakat punya alternatif lain untuk mendapatkan barang kebutuhan dengan harga lebih murah. Penjual boleh menaikkan harga semaunya. Nanti mekanisme pasarlah yang akan menjawabnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.